Surabaya ada 4, kemudian Ketua DPRD Surabaya, dari Masjid Armada 2, kemudian dari Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari kantor kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, PDAM, OPD-OPD di dinas-dinas, dan juga beberapa instansi yang lain, swasta dan masyarakat. Kita bersyukur karena di masa PMK, tugas RPH adalah memfasilitasi masyarakat menyediakan hewan kurban yang sehat, yang terjaga dan terawat dengan baik. Sebab yang kami datangkan sepenuhnya dalam pantauan supervisi dokter hewan kami dari daerah asal, dibawa ke sini juga diperiksa kembali, dan di sini juga dirawat dengan baik, dijaga dengan injeksi, dengan disinfektan yang cukup, dengan tempat pemeliharaan yang baik, kebersihan yang kita jaga, lantai tidak boleh basah, semata-mata untuk menghindari penularan PMK itu. Beras terbesar itu 960 kilo, itu jenisnya sapi simental, usianya 3,5 tahun. Kita ambil semuanya dari peternakan di Blitar, sudah digemukkan selama 4,5 bulan. Nah, itu yang sapi yang dicet wali kota tadi itu sapi yang simental paling besar, beratnya sekitar 960 kilo. Kemudian yang kedua, sapi jenis limusin, itu beratnya 876 kilo, usianya 3,5 tahun, digemukkan sekitar 5 bulan. Kemudian sapi yang ketiga itu juga simental, tapi usia sama ini, usianya lebih muda, 2 tahun, kemudian 3,5 bulan. Ini sama dengan yang punya Ketua DPRD ya, sama dengan Ketua DPRD Pak Sutaryono, itu sama, simental, usianya 2 tahun, bobotnya 590 kilo, sudah dirawat selama 3,5 bulan dalam peternakan. Dan satu lagi yang sapi Brahman Krus, ini yang unik karena ini matanya mata kucing. Sapi Brahma sekarang sapi yang cukup jarang ditemui. Kemarin tinggal satu-satunya di peternakan Blitar, dan ternyata Pak Wali menghendaki itu, ya kita ambil. Itu beratnya 805 kilo, usianya 4 tahun. Sapi-sapi ini sekarang di RPH, masih menunggu arahan apakah didistribusikan ke Masjid Muhajirin ataukah dipotongkan di RPH untuk masyarakat. Jadi itu sapi yang yang ada di RPH, pesanan Pak Wali Kota, kemudian Ketua DPRD, dan beberapa instansi yang lain. Nah, terkait kurban, tentunya RPH menyiapkan sebaik-baiknya. Di masa PMK ini agak berbeda dengan sebelumnya. Yang berbeda, kami menyiapkan tempat perebusan untuk jeroan ataupun kaki apabila dinyatakan oleh dokter dalam pemeriksaan antemortem setelah hewan disembelih itu ada dugaan gejala-gejala virus PMK. Sehingga sebelum didistribusikan itu, RPH merebusnya dulu. Nah, semua daging yang akan dikeluarkan itu harus ada surat keterangan produk hewan. Artinya daging yang beredar benar-benar aman dikonsumsi, sehat, dan tidak ada indikasi terjangkit virus PMK. Hewan yang masuk, jadi RPH ini tahun ini alhamdulillah memotong sekitar 150-an jasa potong. Ya, selain pengadaan sapi, kami juga jasa potong. Sapi 172 terdiri dari jasa potong kemas, kirim itu 134 ekor. Kemudian jasa potong sontor itu lepas dipotong, kemudian daging lepas tulang. Memberi kesempatan para pengurus panitia kurban untuk mencel-menceli dan dibungkus sendiri. Itu ada 28 ekor, yang jasa potong kemas 134, yang jasa potong sontor 28 ekor. Jasa potong kambing ada 18 ekor. Kemudian sapi yang terjual selama Idul Kurban ini alhamdulillah RPH bisa menjual 142 ekor sapi. Ini kita syukuri karena tentunya RPH berharap ini adalah momen untuk mendapatkan peluang mendapatkan pendapatan RPH, karena bagaimanapun ini adalah titik awal untuk kita menumbuhkan perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, momen Idul Adha memang salah satu momen yang kita harapkan bisa menambah pendapatan dari RPH Surabaya. RPH membuka layanan mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Jadi Idul Adha dan 3 hari Tasyrik. Karena Idul Adhanya
ada yang Sabtu dan Minggu, kita menghormati yang hari Sabtu. Hari Sabtu kita sediakan 5 tim potong dan 5 tim kemas. Satu tim 10 orang, jadi 50. Kami menyiapkan selama RPH itu ada 10 tim. 10 tim pemotongan dan 10 tim pengemasan. Nah, hari Sabtu karena ordernya tidak terlalu banyak, sekitar 15 pemotongan, kami siapkan 5 tim. Yang hari Minggu full tim. Hari Minggu kami optimalkan memotong 70 ekor sapi dengan mulainya sapi subuh sampai dengan jam 1 siang. Karena motong korban ini nggak bisa terlalu sore karena masyarakat inginnya segera didistribusikan gitu ya. Begitu juga hari Senin, yang sudah full adalah hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Yang hari Selasa sudah agak longgar. Jadi seperti PDAM itu memilih hari Senin, memotongnya mungkin hari kerja ya dan sebagainya. Camat lurah beberapa ada yang hari Senin, ada camat genteng yang ingin dibagikan di masyarakat MBR itu malah bikin hari Selasa biar lebih maksimal karena biasanya hari Minggu Senin harus kakek daging. Kan hari tasrek itu terakhir sampai hari Rabu. Kira-kira gampang tak wali. Ini temil. Ini yang simental, ini yang Brahma, ini yang limusin. Ini Pak Wali Kota. Simental. Yang ini oh iya itu. Ya dipercaya Pak Wali Kota, Ketua DPRD, kemudian Panglima Armada dan Kapolres Tanjung Perak Surabaya serta Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak memesan hewan kurban sapi di RPH Surabaya. Pak Wali Kota memesan 4 ekor sapi, kemudian Ketua DPRD 1 yang kita datangkan dari peternak di Blitar. Beratnya 960 kilo, 800 kita ya itulah terus ke atas ya 400.